Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kepo Film. Di video kali ini, Mimin melanjutkan membuat alur cerita Modao Sushi part ketiga. Selamat menyaksikan. Pada part sebelumnya, Wuxian menyambut kedatangan Jian Cheng kembali di Yunmeng, dan mereka membicarakan tentang konferensi kultivator yang akan diadakan di klan Qin Sanwen. Part ini dimulai saat Wuxian sudah berada di klan Qin Sanwen untuk menghadiri konferensi kultivator. Saat menuju lapangan panah, Wuxian melihat seorang pemuda sedang memanah dengan teknik yang sangat baik. Pemuda itu adalah Wening, sang calon jenderal hantu. Kemudian, Wuxian mengejutkan Wening dan membuat dia tanpa sengaja memanah ke arah Wuxian. Setelah menangkap anak panah itu, Wuxian memuji kemampuan memanah Wening. Karena malu, Wening meminta maaf dan langsung kabur. Dia bersembunyi di belakang batu. Saat Wuxian kebingungan mencari jalan menuju lapangan panah, Wening secara malu-malu menunjuk arah kepada Wuxian dan mereka mulai berkenalan. Setelah sampai di lapangan panah, semua murid dari klan besar sudah berkumpul. Wuxian bergabung dengan yang lainnya. Saat melihat Lan Shan, Wuxian menyapanya, tapi tetap diabaikan seperti biasa. Kemudian terdengar bunyi drum, dan ketua dari masing-masing klan disambut. 那岐山温氏先祖温卯斩杀穷寇。风七兄，你什么时候来的？ Ni Mingjue, ketua klan King Heni, melihat posisi duduk mereka dan dia menjadi kesal. Karena posisi duduk ketua klan Qin Sanwen di atas semua klan lain, seolah-olah menegaskan dia pemimpin dari semua klan. Mingjue juga memiliki dendam pribadi karena klan Wen merupakan penyebab kematian ayahnya. Lan Qiren menenangkan Mingjue. Dia mengatakan klan Wen memiliki fondasi yang kuat dan biasanya menangani masalah secara brutal, jadi Mingjue harus menahan diri demi klannya. 叶宗主，冷静些。我知你这些年四大家族与岐山温氏向来将收得三家，100年仙门归附。 Saat Mingjue sudah duduk bersama 3 ketua klan lainnya, kemudian tuan muda kedua Wen Chao masuk dan dengan sombongnya menyapa mereka. Dan yang terakhir hadir ketua klan Wen Rohan. Semua murid klan Wen memberi hormat seolah-olah menyambut seorang kaisar, sedangkan murid dari klan lain menyapa seperti biasa. Kemudian konferensi kultivator dibuka, diawali dengan kompetisi memanah. Para murid diberitahu peraturan kompetisi. Mereka harus memanah hantu liar sebanyak-banyaknya dan akan didiskualifikasi jika memanah hal lain selain target. 我倒是更好奇，温若寒。欢迎宗主。 Kemudian, Wen Chao melihat Wening di barisan dan menyuruhnya untuk keluar. Karena dia keturunan jauh klan Wen dan meremehkan kemampuan memanah Wening, Wuxian membelanya, mengatakan Wening memiliki kemampuan memanah yang bagus. Wen Chao menyuruh Wening membuktikan kemampuannya. Karena gugup, Wening salah sasaran dan dia digantikan oleh orang lain. Tapi Wuxian tetap memujinya dan mengatakan dia hanya perlu berlatih di depan banyak orang. 开弓吧，看见他边儿，别丢了我岐山温氏。那个谁啊？最后那个会无限。放松。
你刚才射的不是挺好的？不紧张的，多在人前练练就习惯了。下次比你好的绝对不超过3个。 Saat mereka memasuki hutan, Jian Cheng dan Wuxian menemukan hantu liar dan Wuxian berhasil memanahnya. Terlihat sinyal dari lambang klan Yumenjiang meledak di udara diikuti oleh klan lainnya. Melihat hal itu, Wen Chao menjadi kesal dan meminta izin kepada Rohan untuk mengikuti kompetisi. 修灵靶呢？靶。 父亲，请允孩儿入场一 Di sisi lain, Wuxian mengejar hantu yang menjadi targetnya. Saat akan memanah, Wen Chao justru mendahuluinya, dan hal yang sama terjadi berulang kali. Kemudian, Wuxian mengerjainya, membuat dia salah memanah sasaran, dan kemudian Jian Cheng mengingatkannya soal aturan kompetisi. Wen Chao justru menjawab dengan sombong bahwa dialah aturannya. Saat Ouyang, murid dari klan King Henny, menyindirnya, Wen Chao marah dan memanah Ouyang. Datanglah Lanshan dan memanah anak busur itu, membelahnya menjadi 2. Wen Chao kesal dan pergi meninggalkan mereka. Kemudian, Wuxian tanpa sengaja melepas pita dahi Lanshan, membuatnya marah dan mematahkan busur. 温家凶灵吧。 我就是规矩。不要小心！来，我帮你正着。 Saat kembali ke lapangan, Wuxian mendengar kabar Lanshan keluar dari kompetisi karena Wuxian melepas pita dahinya. Jian Cheng memarahi Wuxian karena kecerobohannya dan mengatakan pita dahi sangat penting bagi murid klan Gusulan. Kemudian dibacakan hasil kompetisi memanah yang dimenangkan Wei Wuxian, diikuti Lan Xichen yang menjadi juara kedua, Jin Sisuan juara ketiga, dan juara keempat Lan Wangji. Rohan kelihatan kesal karena klan Wen tidak mendapat juara dan pergi dari tempat itu. 啊？什么？蓝湛他挺……你真是不作死就手痒。玄爷，啊！哇！西城，啊，那蓝忘机提前离场。哦，文某先行告退。 Pada malamnya, terlihat Wen Chao berlutut meminta maaf kepada ayahnya Rohan karena kalah di kompetisi. Dan Rohan meminta Wen Chao untuk memberi pelajaran kepada keempat klan. Kemudian, klan Wen melakukan aneksasi kepada banyak klan kultivasi. Dan juga membakar Yu Shen Busichu yang menyebabkan ketua klan Gusulan, King Hengjun, terluka parah dan Lan Xichen menghilang. 大家族如此狂傲，暴露隐梦，然后吞并汝南王室、河东服氏。 1 bulan setelah pembakaran di klan Gusulan, klan Wen meminta klan lain mengirim murid mereka untuk belajar di klan Wen dengan alasan klan lain tidak kompeten mengajar murid mereka. Di klan Yumenjiang, terlihat Nyonya Yu marah karena keputusan klan Wen, karena mereka sama saja mengirim anak mereka untuk dijadikan sandera. Kemudian Nyonya Yu ujung-ujungnya kembali menyindir Wuxian. Dia memarahi Jian Cheng yang terus bermain dengan Wuxian, menyebabkan kemampuannya tidak berkembang. Saat Feng Mian menegurnya, Nyonya Yu justru menyindir Feng Mian, mengatakan dia tidak bisa melampaui Ibu Wuxian di mata Feng Mian, dan Nyonya Yu meninggalkan ruangan. 你这是得寸进尺！
阿成和阿离一定要去，难不成还让你姐姐去？你是主人，不是别人的家仆。看他自己想去就去。不要去，不要整天跟人瞎混，鬼知道别人将来会在哪。谁让你的娘不如 Kemudian, tiba saatnya para murid klan lain tiba di klan Wen. Wen Chao datang bersama selirnya, Wang Lingzhao, yang dulunya merupakan pelayan istri sahnya. Saat melihat Lou Qingyang, murid gadis dari klan lain, Wen Chao yang mata keranjang menjadi terpesona yang membuat Lingzhao cemburu. 竟然真有女孩子在，这人真是蛮不讲。 Kemudian para murid berkumpul dan diumumkan mereka harus menyerahkan pedang mereka. Para murid sempat protes, tapi akhirnya tetap menurut. Saat salah satu murid dari klan King Heni dipukul oleh Wen Suliu, sang tangan peleleh inti yang membuat inti emasnya meleleh. 怎么可能随便把剑交给你？真是岂有此理！所有仙剑尽数缴获在此。 Kemudian para murid diberikan buku koleksi inti klan Wen untuk dijadikan patokan sikap mereka. Klan Wen memperlakukan para murid dengan buruk. Mereka hanya diberi makan kaldu hambar dan disuruh memburu monster tanpa pedang. 你们不趁早给你们正风气，编辑。从现在开始，这个。仙剑被缴，还被逼着去猎妖兽。 不准偷懒，赶快找！ Pada suatu hari, para murid sedang melakukan tugas yang diberikan Wen Chao, mencari jalan masuk ke gua monster. Wuxian diberitahu soal kebakaran di Yusen Bushichu yang menyebabkan kaki Lanshan patah. Kemudian, Wuxian menolong Qingyan yang sedang digoda Wen Chao. Dan datang Lingzhao memberitahu gua sudah ditemukan dan melihat marah ke arah Qingyang. 那边几个不要偷懒，仔细找，不准偷懒，赶快找！是啊，温煦他们又在硬撑了。况且，妖兽洞口就在附近，要是耽误了温煦，不要且慢。抢！找到了，找到洞口了。绵绵。 Kemudian, mereka diperintahkan menuruni gua. Mereka mencari cukup lama dan tidak menemukan monster. Wen Chao memerintahkan anak buahnya membuat salah satu murid berdarah untuk memancing monster. Karena kecemburuan Lingzhao kepada Qingyan, dia menyarankan Qingyang dijadikan umpan dan merayu Wen Chao untuk mengikuti keinginannya. 小心点，抓我了！过去干嘛？这到底是猎什么妖兽啊？都下来一个。哦，哎，快去找个人吊起来放点血。他吧。这个嘛，怎么？ Kemudian, Wen Chao menyuruh Lansan yang mengikat Qingying, kalau tidak, dia dan murid dari klan Gusulan tidak dapat kembali. Saat akan diikat, Qingying bersembunyi di belakang Lanshan dan Jin Siswan. Saat salah satu murid dari klan Gusulan menarik Qingying untuk diikat, dia justru diserang Lansan. 你动手把这丫头给我绑了，否则你们俩。 Melihat itu, Wen Chao menjadi marah dan menyuruh membunuh semua orang yang menentangnya. Kemudian terdengar Wuxian yang memberitahu isi buku inti klan Wen tentang orang yang menyalahgunakan kekuatan klan harus dibunuh. Wen Chao marah dan menyerang Wuxian. Saat Suliu akan membantu, Wuxian justru menyandra Wen Chao. Dan tiba-tiba muncul monster kura-kura raksasa dari belakang Wuxian dan menyerang mereka. Di sisi lain, Lingzhao mengambil kesempatan itu menyiksa Qingying menggunakan cap besi. Wuxian melihat hal itu mencoba menghalangi, tapi justru cap besi mengenai dadanya dan dia memukul Lingzhao jatuh. 烦了你们了，给我上啊！这可是你本家开宗立祖的大名，这种仗家世欺人、为非作歹之该杀。
还要斩其头颅，使之遭万人唾骂。我可告诉你啊，你要是敢杀，Wen Chao menyuruh menangkap Wuxian, tapi justru kura-kura itu menyerang. Dia kabur bersama pengikutnya dan menyuruh menutup pintu masuk gua. Saat keluar dari gua, Wen Chao menuduh murid klan lain pemberontak dan menyuruh mengirim sinyal meminta bantuan mengepung Gunung Muxi. 其余玄门子弟为虎作伥啊！ Di dalam gua, kura-kura kembali ke air. King Ying berterima kasih kepada Wuxian dan memberinya kantong obat. Lan Shan menyadari jalan keluar lain, kemungkinan ada lubang di dalam kolam yang menghubungkan langsung ke sungai. Wuxian mengatakan mereka harus berenang mencari tahu sementara kura-kura tidur. Saat sedang berenang, Wuxian tidak menemukan lubang, justru Wuxian melihat lumpur mayat yang mengendap di dalam danau. Dan kaget melihat mayat yang tiba-tiba muncul. Membuat sang kura-kura bangun, dan saat dia keluar dari kolam, Wuxian diserang oleh kura-kura itu. 这是，对不起，都是因为我你才。潭底很可能有洞，与外界的水源相通。没有，尸体都结构了。 Saat Jiancheng muncul dari dalam kolam, dia diserang oleh kura-kura. Wuxian menggunakan formasi api untuk membantunya. Jiancheng memberitahu dia menemukan jalan keluar. Wuxian menyuruh yang lain berenang mengikuti Jiancheng. Saat formasi api Wuxian padam, salah satu murid gusulan memanah kura-kura justru meleset dan mengenai lengan Wuxian, membuatnya berdarah. Darahnya masuk ke dalam kolam, membuat kura-kura mengamuk dan menyerangnya. Kemudian, dia meminta Jiancheng membawa yang lain keluar dan mengatakan dia akan menyusul. Lan Shan menyelamatkan Wuxian saat diserang kura-kura dan kaki Lan Shan terperangkap di gigi kura-kura. Saat Lan Shan akan ditelan kura-kura, Wuxian menyelamatkannya dan mereka mencari tempat persembunyian. Di sisi lain, saat Jiancheng dan yang lainnya berhasil keluar, mereka berencana memanggil bantuan untuk menolong Wuxian. Karena lubang yang mereka lewati sudah tertutup karena amukan kura-kura. Niat mereka dihalangi oleh Wen Chao yang membawa pasukan untuk menyerang mereka. Dan Jiancheng berhasil kabur dari kejaran murid klan Wen. Dia berharap Wuxian akan bertahan. 江兄，你打他又有什么用？怎么办？洞口被堵死，洞里还有个。站住！休想跑！你小子一定要给我撑住！ Di tempat persembunyiannya, Wuxian dan Lan Shan saling membantu mengobati luka mereka menggunakan obat yang berada di kantong obat pemberian King Ying. Wuxian bahkan sempat menjahili Lan Shan, memegang pita dahinya, membuat Lan Shan marah sehingga dia memuntahkan darah kotornya. Tapi kemudian, Lan Shan berterima kasih untuk pertama kalinya kepada Wuxian. 没事，你的腿才需要好生治治。前面说里边有药材，你看看有没有能用的。英，你干什么？ Kemudian Wuxian dan Lan Shan membahas cara agar mereka bisa keluar dan Wuxian ingin membunuh kura-kura itu. Tapi Lan Shan mengatakan
tidak mudah membunuh kura-kura karena makhluk itu adalah kura-kura pembunuh massal. Lan Shen mengatakan, menurut teks kuno 400 tahun lalu, monster ini muncul di King San dan membawa kehancuran. Para kultivator membentuk aliansi untuk membunuhnya tapi gagal. Mereka menyadari hanya bisa menunggu bantuan Jian Cheng. Lan Shen memberitahu mereka tidak akan bisa mengharapkan bantuan dari klan Gusulan karena Yusen Gusichu sudah habis terbakar. Bahkan, Lan Shen menangis saat mengingatnya. Akhirnya, mereka sepakat untuk beristirahat 3 hari dan jika bantuan tidak datang, mereka akan membunuh monster itu. 那个南战没法出去，办法不凡，乃是凶手，屠戮玄武，曾有修士结盟斩杀我，余生不知处，已经烧了。休养3天，如不是来人。 3 hari kemudian, Lan Shen dan Wu Shen menjalankan rencana mereka untuk membunuh monster itu. Mereka memasang jebakan menggunakan senar kukin, kemudian Wu Shen berenang untuk memancing kura-kura itu keluar. 姑苏兰氏的闲沙术果然名不虚传。 Dia melihat cahaya merah yang bersinar dari lumpur mayat. Saat dia meraihnya, sebuah ledakan besar terjadi. Benda itu ternyata sebuah pedang yang dipenuhi dengan energi jahat dari mayat-mayat itu. Kemudian tanpa sadar, Wu Shen menyerap energi jahat itu. Ledakan itu membangunkan sang monster dan kemudian kura-kura itu menelan Wu Shen. Di dalam tenggorokan monster itu, Wu Shen menikam bagian lunak monster itu menggunakan pedang tadi. Dan saat monster itu keluar dari danau, Lan Shen mulai melilitkan leher monster menggunakan sonar kukin dan memutuskan lehernya. Monster itu mati, Wu Shen pingsan dan pedang itu jatuh ke dasar kolam. Teman-teman, ini adalah part ketiga dari alur cerita film Modao Sushi. Apabila ada saran, kritik, dan ingin Mimin membuat alur cerita film lainnya, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.